Jadi ada seorang anggotanya Pradi Oto nih ya, yang sok tahu teman-teman ya. Dia bilang di situ bahwa katanya saya mengkriminalisasi lah, dan saya nggak ngerti hukum lah, dan tetek bengek lain-lainnya teman-teman ya. Kode etik itu sudah menjelaskan kalau itu sesuatu berhubungan dengan lawyer, pengacara, seharusnya lah mereka apa? Mereka mensomasi dulu, memanggil, meminta keterangan. Saya tanyakan, apakah pernah Pradi Oto melakukan surat pemanggilan kepada saya? Apakah pernah Pradi Oto ya kan mengundang saya untuk mengklarifikasi? Tidak. Sadan, lu tuh cuma malu-maluin ras lu cuma malu-maluin ya suku Batak lu. Banyak orang-orang suku Batak tuh, coba lihat komentar di medsos gua di situ ya. Itu pada nggak setuju sama lu. Halo teman-teman, terima kasih kembali dengan Alvin Lim. Teman-teman, ya kemarin ini setelah saya memberikan video tanggapan teman-teman ya. Jadi ada seorang anggotanya Pradi Oto nih ya, yang sok tahu teman-teman ya. Saya dengar dari videonya dia bilang di situ bahwa katanya saya mengkriminalisasi lah, dan saya nggak ngerti hukum lah, dan tetek bengek lain-lainnya teman-teman ya. Tetek bengek lain-lainnya ya. Tapi kalau saya nggak ngerti hukum, kok bisa ya saya dapat surat dari Polres ini Jakarta Utara ya. Teman-teman tahu kan Polres Jakarta Utara ini berapa lama ini selalu saya sudutkan sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Saya sudutkan karena mereka terkesan lambat sekali, tidak memberikan kepastian hukum teman-teman pada sesuatu yang sudah jelas dan nyata. Ya, jadi sudah jelas dan nyata itu tanpa keraguan apapun bahwa si Sadan Sitorus ini sudah ya teman-teman ya, sudah menggelapkan mobil. Ya. Nah, ada beberapa kalimat bodoh yang dilontarkan oleh si kuasa hukumnya Sadan ini ya, yang katanya dari Pradi Oto ya. Setahu saya Pradi Oto seharusnya orang-orangnya pintar ya, apalagi Oto ya. Kok Oto bisa mendiamkan ya, membiarkan orang seperti dia ini menggunakan mencatut nama Pradi Oto ya di situ ya. Nantinya nih Pradi akan makin buruk nih, makin berantakan teman-teman. Kenapa saya bilang? Kita udah tahu teman-teman ya, di dalam kasus Polres Utara ini LQ Indonesia Law Firm 1 sen pun tidak pernah memberikan uang. 1 sen pun kami nggak pernah menyogok, menyuap kepolisian. Jadi boleh saya bilang kalau di dalam hal lanjutnya proses ini memang tidak ada suap menyuap ya. Dan kalau dari pihak Sadan itu kalau kita lihat baca media online yang di opsi.id itu ditulis di situ bahwa katanya harus diperiksa rekeningnya si Kasat karena ada aliran dana. Nah ketika saya bilang nggak ada, ya kan saya mengklarifikasi, dibilang kok Alvin Lim nggak konsisten. Ya waktu itu jelek-jelekin Polres Utara, sekarang kok bela-belain Polres Utara, kan lucu kalau kayak gitu teman-teman ya. Ya itu orang Pradi Oto kayak gimana, kayak apa yang seperti itu. Maksud saya gini teman-teman, kalau hari ini gue kritik Polri, apakah setiap kali sampai seumur hidup sampai kiamat itu saya harus kritik dan jelek-jelekin Polri? Tidak kan teman-teman. Saya ini harus objektif. Jadi kalau memang polisi ada keburukan, ada kekurangan, kita kritik. Boleh kita kritik atau kita point out kejelekan mereka. Ini kamu nggak boleh begini-begini, ini karena ini. Ya kan? Tapi kalau memang mereka sudah melakukan hal yang bagus, kita pun juga harus memberikan pernyataan bahwa mereka itu sudah melakukan hal yang benar. Ya, jadi nggak bisa walaupun mereka sudah melakukan sesuatu yang benar, mereka sudah introspeksi, sudah berubah, terus kita tetap harus jelekin dia. Jadi ini memang orang-orang goblok kalau menurut saya ya, tolol. Otaknya nggak tahu di mana di situ ya. Makanya nggak heran teman-teman ya, dampingin kliennya bukannya bebas malah jadi tersangka teman-teman ya. Ini saya bacakan nih surat ini teman-teman ya. Surat penetapan ya, surat penetapan nomor SP TAP 150/7/1.11 2024 Reskrim tentang peralihan status
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi atau barang bukti diperoleh kejelasan yang cukup. Ya, jadi dari saksi dan barang bukti ya teman-teman ya, bukan dari suapan Alvin Lim teman-teman ya, nggak ada di sini ya. Ternyata status yang bersangkutan berubah menjadi tersangka sehingga dialihkan statusnya dan untuk itu dikeluarkan penetapan ini. Jadi si Sadan Sitorus ini udah dibilang di sini memutuskan mengalihkan satu seseorang Sadan Marulitua Sitorus SHCLH laki-laki Kristen pengacara Indonesia ya, dibilang di sini hubungan yang terjadinya tidak pidana tersebut ya sudah ditetapkan menjadi tersangka, dari saksi menjadi tersangka teman-teman ya. Ini tanda tangan 22 Juli 2024 oleh Kasat Reskrim ya, Hadi Saputra Siagian. Jadi saya ngerti nih si blow on itu, mereka pada blow on ya, yang pada pikirannya jorok itu di Pradioto itu ya, karena yang tanda tangan di surat ini kalau kita lihat di kiri bawah ini adalah Kasat Reskrim Hadi Saputra Siagian, lalu dia berpikiran bahwa saya nyuap untuk dapetin surat ini. Kan goblok itu orang ya, nggak ada teman-teman, nggak ada suap-suapan. Saya bilang teman-teman ya, untuk saya nge-push Polres Jakarta Utara, saya tidak memberikan uang. Apa yang saya lakukan? Saya membuat surat aduan dan permohonan ke Kabareskrim. Yang dimana Kabareskrim waktu itu gelar perkara saya ya di depan Karowasidik di situ, dan Karowasidik memanggil Korwas, dan Korwas ini memberikan asistensi melalui Polda Metro Jaya ke Polres, teman-teman, sehingga dilakukanlah gelar perkara dan dinaikkan status Sadan menjadi tersangka. Jadi terserah mereka kalau mau berpikiran buruk bagaimana, saya nggak masalah teman-teman. Tapi yang pasti ya, saya membela dan bukan membela teman-teman ya, tapi saya mengklarifikasikan bahwa memang Polres Jakarta Utara di dalam hal penetapan tersangka ini sudah benar. Ya, bukan karena saya pelin-pelan, tidak ada itu. Ya, bukan karena saya pelin-pelan dulunya jelek-jelekin kok sekarang bye-byein, nggak ada ke situ. Ya, saya objektif aja, kalau dia benar, saya benarkan. Kalau dia melakukan tindakan yang salah, ya saya salahkan di situ teman-teman ya. Dan teman-teman tahu bahwa si Sadan dan pihaknya Sadan tuh ya, lawyernya atau dari Pradioto ya, tim pembelaannya dia di situ bilang bahwa katanya si Sadan sudah berkali-kali bilang suruh ambil mobilnya. Kok bisa berkali-kali suruh ambil mobilnya teman-teman? Ya, mobilnya itu bukan cuma mobil, tapi ada kuncinya. Kuncinya dipegang sama Sadan ya. Orang yang punya kunci dan mobil ya seharusnya yang punya otak. Ambil mobilnya dikembalikan ke saya. Ya, bukan katanya dia suruh ambil, itu pun juga dia bohong. Dia nggak ada bilang suruh ambil. Saya kasih lihat nih teman-teman ya, WA-nya si Sadan kepada si Hendra teman-teman ya. Jadi si Sadan itu ada WA si Hendra. Bukan bilang suruh ambil teman-teman, justru malah kebalikannya. Jadi disinilah teman-teman, saya mau kasih tahu ya, orang-orang itu orang-orang tukang tipu ya. Si gobloknya lagi Pradioto mau aja ditipu sama tukang tipu ya. Makanya gue bilang suruh datang, nanti gue tunjukin di situ ya. Tapi orang akan malu sih seperti itu ya. Kenapa? Karena udah nuduh-nuduh saya nggak benar, ternyata dianya yang kena tipu, yang goblok itu dianya di situ teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini saya mau kasih lihat ya, WA yang dikirimkan oleh si Sadan kepada si Hendra ya. Jadi Hendra ini adalah nama dari siapa namanya? Hendra ini adalah nama dari supir saya teman-teman, supir LQ lah di situ ya teman-teman ya. Jadi nggak ada itu kalau dibilang katanya suruh ambil, si Sadan udah ngasih tahu suruh ambil terus ininya nggak mau ngambil, tuh nggak ada kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang ada justru kebalikannya.
Nah ini saya mau buktikan dengan WA-nya teman-teman ya. Ini WA dari Hendra, dituliskan ya kepada dari si Hendra, WA-nya ke si Sadam Sitorus di sini teman-teman ya. Jadi di dalam WA tersebut teman-teman ya, berisi bahwa si Hendra ini meminta mobilnya, dibilang bang, abang nggak kasihan sama saya. Ya itu Bu Fiorucci sudah bikin laporan polisi di situ. Tolong kembalikan. Dia bilang ini bukan urusan sama kamu, mobilannya di sini katanya. Besok saya akan temui Pak Alvin. Padahal dia bilang besok itu dari dia kirim WA itu sampai hari ini nggak pernah tuh ada Sadam nemuin saya di situ ya. Berarti bohong lagi di situ teman-teman ya. Dibilang ketemu saya dan akan saya selesaikan katanya di situ. Dan dia bilang bahwa mobil itu dia tidak akan berikan kecuali saya bayar dia hutang-hutang dia. Hutang-hutang apaan? Mana ada? Berarti kan di situ nggak ada dia bilang suruh ambil. Ya, jadi inilah ya dalih-dalih dari orang yang tukang bohong teman-teman ya. Kalau orang udah tukang bohong, kerjanya berbohong, ya itu akhirnya sekarang Pradioto jadi kena getahnya ya, jadi kena gobloknya. Dan saya heran ya, Pradioto bilang nanya saya dari OA mana, ya karena saya bukan dari OA Pradi. Ya iya memang bukan dari OA Pradi. Emangnya harus gitu OA di Pradi? Sekarang ini bukan hanya satu organisasi advokat, tapi sudah multibar, memang sudah disetujui oleh MK multibar itu. Apa Oto nggak ngerti? Apa dia terlalu goblok nggak tahu hal yang kayak begitu? Ya. Terus kenapa emang kalau saya bukan Pradi? Hanya kalian orang-orang yang Pradi yang pintar gitu? Mana ada pintarnya? Saya lihat orang-orang Pradi yang saya ketemu. Yang saya ketemu banyak oknum-oknum kayak kalian tuh. Tuh contohnya si Sadam tuh, ya kan, Pradioto tuh, kerjanya apa? Gelapin mobil orang, ya. Jadi bukan berarti Pradioto itu adalah orang-orang suci, sempurna, dan pintar, ya. Ada juga orang-orang Pradioto itu goblok-goblok, yang tolol, yang ngerti hukum, ya. Yang nggak ngerti duduk perkara, main asal, nyalain orang. Dan yang saya lucu adalah, kalau dia bilang saya melanggar etik dengan kata-kata saya nggak sopan, ya, lebih goblok lagi itu orang Pradi yang lebih tolol nggak ngerti kode etik. Kode etik itu sudah menjelaskan kalau itu sesuatu berhubungan dengan lawyer, pengacara, seharusnya lah mereka apa? Mereka mensomasi dulu, memanggil, meminta keterangan. Saya tanyakan, apakah pernah Pradioto melakukan surat pemanggilan kepada saya? Apakah pernah Pradioto ya kan mengundang saya untuk mengklarifikasi? Tidak. Nggak pernah, yang ada langsung dijelek-jelekin di media sama orangnya dia itu ya, yang video kemarin 2 menit 20 detik itu ya teman-teman ya. Jadi kita melihat sendiri bagaimana buruknya Pradioto. Dia sudah tahu kode etik tapi dia sendiri nggak mau melaksanakan teman-teman ya. Disinilah saya melihat, makanya nggak heran Pradioto itu terpecah dari 1 jadi 3 Pradi. Sekarang ini udah ada kali belasan Pradi ya. Ada Pradi Perjuangan, Pradi Pergerakan, Pradi macam-macam lah di situ ya. Pradi tetek bengek lah di situ ya. Jadi teman-teman, disinilah kita melihat bagaimana Pradi organisasi advokat yang ada sekarang ini hanya mementingkan uang. Hanya mementingkan uang. Kalau dia bilang membela advokat, nggak pernah tuh. Gua waktu dipidanakan nggak pernah tuh ada dibelain sama Pradi tuh. Ya, nggak ada. Pradi nggak ada membela, Pradi nggak ada membantu tuh, ya. Jadi cuma ngomong kosong aja, bullshitnya aja di situ teman-teman. Makanya disitulah teman-teman ya, saya tidak ada sama sekali mendukung Pradi, ya, nggak ada mendukung Pradi, ya. Dan saya tidak bangga dengan Pradi, karena di dalam Pradi itu banyak oknum-oknum pengacara, teman-teman ya. Di dalam Pradi itu banyak oknum-oknum pengacara. Ya, salah satunya seperti Sadam ini. Ya, dia pengacara Pradi. Tapi kerjanya apa? Nyolong mobil. Mana ada utang sama orang terus lu main asal ambil mobilnya tuh nggak boleh.
Lu dari tahun mana, tahun berapa juga udah tahu. Lu pengacara atau preman? Kan tolol. Lu pengacara atau penjahat? Lu ngerti hukum gak sih? Ya, ngerti hukum gak? Makanya karena itulah lu gue laporin polisi. Dan karena itulah laporan polisi gue jalan. Karena memang sesuai dengan hukum, ya nggak boleh lu main asal ambil mobil orang, bos. Ya, lu pikir lu apa namanya anaknya Jokowi apa? Mana ada Sadan Sitorus anaknya Jokowi? Ya nggak ada itu. Ya mantunya Jokowi nggak ada Sadan Sitorus. Bobi ada, Bobi Nasution. Ya, kalau Sitorus nggak ada tuh. Ya, jadi Sadan, lu tuh cuma malu-maluin ras lu cuma malu-maluin ya suku Batak lu. Banyak orang-orang suku Batak tuh coba lihat komentar di medsos gua di situ ya. Itu pada nggak setuju sama lu, pada nggak bangga dengan tindakan lu. Ya, lu tuh malu-maluin. Ngerti nggak? Apalagi ngaku sebagai pengacara, tapi caranya lu bukan cara pengacara. Ngerti ya, Sadan? Ya, ngerti ya? Jangankan kita ngomong pengacara ya, anjing aja lebih loyalitas daripada lu. Gue piara anjing tuh gue gak pernah digigit sama anjing gue, ya. Tapi gue piara lu, gue kasih lu apa namanya gaji apa segala macam, lu tusuk gue dari belakang, bos. Selain mobil gue lu ambil, duit-duit gue juga banyak tuh yang hilang, ya. Dan selama ini gue masih nahan diri, ya. Gue nunggu lu minta maaf sama gue. Bukannya minta maaf, malah lu makin ngelunjak. Ya, jadi kalau seperti itu ya sudah, seperti kemauan lu kan. Itu kan ada rekaman tuh. Waktu lu ngomong sama bini gua, ayo kita perang aja kita perang. Lu kan sok kan, lu berasa bakal menang ya sudah, lu perang aja. Gua selama ini kan diem-diem aja, jalanin proses hukumnya, ya kan. Ngapain lu masih teriak-teriak? Ngapain lu masih demo-demo? Lu dijadiin tersangka, kan lu kuat, lu hebat, ya kan? Kan lu yang mau perang, ya sudah jalanin dong di situ, ngerti ya? Oke, kita proses aja hukumnya ini, ya. Jadi supaya jelas nanti di pengadilan siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Gak usah banyak bacot, ya kan? Jalanin aja proses hukumnya, ya kan? Kalau lu kuat, ya udah lu coba hentikan aja di situ. Ya, udah gitu aja simple kok, Sadan ya. Gak usah lu banyak bacot A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ya, mau nyala-nyalain gue seolah-olah lu bener, tidak akan ada itu. Gak akan. Ya, gue dalam keadaan sakit pun tetap akan gue proses hukum ini, gue jalanin. Karena lu, permintaan lu ini, ya, gue jalanin ini. Supaya menjadi pelajaran buat lu, ya, jangan songong jadi orang, jangan sok. Lu pikir gua nggak bakal ngeluarin lu, gua butuh banget sama lu, nggak ada itu. Lu kalau nyolong sama gua, seberapapun butuhnya gua sama orang itu, gua akan cut. Ngerti ya? Ya, lu juga udah maki-maki bini gua. Gua suruh lu ketemu gua, lu kagak mau ketemu gua, lu maki-maki bini gua. Emangnya lu pikir bini gua takut apa sama lu? Goblok bener-bener. Sekarang lu mau bawa-bawa Pradioto untuk nakut-nakutin gua. Gua gak takut sama Pradioto. Ya, lu bawa tuh 1000 Pradi lainnya tuh. Ya, untuk bantuin lu. Gua gak takut. Ngerti gak? Gua sama sekali gak pernah butuh itu Pradi itu. Gua gak butuh. Apaan butuhnya? Buat apa itu Pradi? Tanpa Pradi gue bisa jalan kok. Ngapain gue mesti bayar membership ke mereka? Untung-untungin duit mereka aja di situ ya. Gak ada ya di situ. Oke, jadi gue nggak takut sama siapapun ya, apalagi sama Pradioto. Lu panggil 1000 Oto, nggak usah anak buahnya yang turun tuh. Lu suruh Otonya langsung turun belain lu, ya. Tetap akan gue proses, gue jalanin, gue ajar. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum.